Perkenalkan, nama saya Mikael Karisma Bintang dari 11 IPA absen 14. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Valentino dari kelas 11 MIPA absen 16. Halo, nama saya Ibtu Clara Bulu Sebayang dari kelas 11 MIPA nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Andre Prasetyo dari kelas 11 MIPA nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Rafael Axelis dari 11 IPA dan pelajaran fisika absen 23. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peringatan awal mitigasi bencana angin puting beliung di daerah istimewa Yogyakarta. Bab 1, latar belakang. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin lesus. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya, benda yang terlewat terangkat dan terlempar. Ancaman angin puting beliung dapat disebabkan beberapa faktor, yakni karena suhu panas yang tinggi, tekanan rendah, dan awan columbus atau awan tumpukan atau hujan besar. Faktor yang juga sangat berpengaruh pada puting beliung itu adalah konveksi tinggi. Menurut BMKG Yogyakarta, di daerah Universitas Gadjah Mada yang rindang akan pepohonan dan lingkungan pemukiman di sekitar UGM yang panas karena padat penduduk dapat memicu terjadinya angin puting beliung. Sebuah sistem peringatan dini bencana alam angin puting beliung menggunakan anemometer berbasis jaringan kabel telah berhasil dibuat. Sistem ini dilengkapi dengan anemometer sederhana dengan sistem peringatan dini berupa nyala lampu indikator dan buzzer, serta menampilkan nilai kecepatan angin yang terbaca oleh anemometer ke dalam web server. Dengan bantuan alat ini bisa memungkinkan memberikan peringatan dini bencana puting beliung di daerah rawan yang ada di Yogyakarta, sehingga ada prediksi awal sebelum angin tersebut menyerang suatu daerah, seperti di daerah dekat Pantai Parangtritis yang mempunyai potensi besar terkena bencana angin tersebut. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peringatan dini bencana angin puting beliung dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta? 2. Apa manfaat dilakukannya peringatan dini bencana angin puting beliung di daerah istimewa Yogyakarta? 3. Apa peringatan dini bencana angin puting beliung di daerah istimewa Yogyakarta bisa menjadi solusi yang tepat? Tujuan penelitian: 1. Mengetahui zona kecepatan angin. 2. Mengukur tekanan udara. 3. Mengukur kecepatan angin dengan cara mengirimkan gelombang pada transducer pada alat anemometer. 4. Menganalisis kerentanan bangunan terhadap zona kecepatan. 6. Menganalisis kerentanan bangunan terhadap kerusakan bangunan yang pernah terjadi akibat terjangan angin puting beliung. Manfaat penelitian: 1. Menambah referensi tentang bencana angin puting beliung bagi orang lain dan instansi yang terkait. 2. Menambah pengetahuan tentang mitigasi bencana alam angin puting beliung. Oke, landasan teori bab 3. 1. Penelitian Sarif Hidayat berjudul Kajian Bencana Puting Beliung dengan Digital Geomorphology Model di Subo Wono Sraten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan analisis data bertujuan untuk mengetahui pola gerakan angin dan zona kerawanan di daerah penelitian. Lalu penelitian dari Eni Merlina berjudul Prediksi Puting Beliung di Kabupaten Maros. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data sekunder bertujuan untuk
memodelkan kondisi-kondisi meteorologis. Metode penelitian, alat dan bahan, HP, komputer atau laptop, software pemetaan, kamera, alat tulis, dan alat pendukung lainnya. Metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan diskusi kelompok terfokus dengan mengundang instansi pemerintah yang terkait dengan kajian seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, tingkat provinsi, kota madya, dan kabupaten. Dilakukan dengan bahasan khusus terkait dengan mekanisme yang diterapkan, tugas pokok dan fungsi tupoksi dari masing-masing lembaga, kesulitan yang dihadapi serta pengalaman operasional di lapangan yang selama ini dijalankan. Hasil dan pembahasan. Mekanisme peringatan dini puting beliung hasil FGD ditunjukkan oleh gambar 4. Informasi pertama dihasilkan oleh analisis citra radar cuaca di Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Informasi ini kemudian diolah untuk menentukan curah hujan yang mungkin terjadi, seperti hujan ringan, sedang, lebat, dan sangat lebat. Keberadaan awan cumulonimbus, kemungkinan terjadinya angin ribut termasuk puting beliung, serta wilayah-wilayah yang mungkin terdampak bencana hidrometeorologis. Informasi ini kemudian diteruskan ke BPBD tingkat provinsi, kota madya, dan kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, informasi ini akan disebarkan melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta forum mitigasi bencana hidrometeorologi yang tergabung dalam grup WhatsApp. Informasi melalui media sosial akan langsung dapat diterima masyarakat yang mengikuti sosial media dengan cepat. Namun, sulit dijamin bahwa informasi sudah sampai di masyarakat yang benar-benar akan terdampak. Oleh karenanya, penyebaran informasi melalui instansi yang memiliki kedekatan dengan masyarakat seperti BPBD dan Tagana akan sangat bermanfaat. Peringatan terkait dengan kondisi cuaca dan bencana hidrometeorologis akan diterima masyarakat dalam bentuk gambar berupa citra cuaca terkini dan teks atau deskripsi detail dan fenomena cuaca. Informasi melalui media sosial akan diterima sangat cepat melalui media sosial. Sedangkan informasi melalui WhatsApp ternyata baru akan diterima sekitar 5 menit sampai dengan 12 menit. Hal ini tentunya juga menjadi masalah karena kejadian puting beliung berlangsung dengan sangat cepat dengan durasi sekitar 5 sampai 10 menit. Namun demikian, dapat saja informasi yang disebarkan menjadi sangat bermanfaat. Mengingat informasi yang disebarkan didasarkan pada sebaran awan cumulonimbus yang sebenarnya dapat membentuk puting beliung dengan waktu yang relatif lama dari saat informasi tersebarkan. Penyebaran informasi secara umum dilakukan sekitar 4-7 kali dalam sehari. Namun, sebenarnya radar cuaca merekam setiap 30 menit, sehingga jika terdapat kondisi cuaca yang sangat berbahaya, dapat pula segera disebarkan kepada masyarakat. Permasalahan yang pernah terjadi adalah bahwa dengan interval perekaman yang dilakukan setiap 30 menit, menyebabkan fenomena puting beliung yang terjadi tidak dapat terdeteksi karena durasi kejadian maksimal hanya 10 menit. Kedua, interval 30 menitan belum dapat mengakomodasi peringatan dini puting beliung yang ideal, karena proses pembentukan dan durasi kejadian puting beliung yang sangat cepat. Ketiga, peralatan radar cuaca yang mahal dan canggih terkendala pada perawatan dan perbaikan yang harus dilakukan dengan mendatangkan ahli dari luar negeri. Hal ini menyebabkan perbaikan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Simpulan 1. Penyebab terjadinya angin puting beliung yaitu udara panas dan dingin bertemu sehingga saling bentrok dan terbentuklah angin puting beliung. Arus udara yang turun dengan kecepatan yang tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. 2. Setiap bencana alam selalu membawa dampak dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, berupa korban jiwa dan material. Semakin tinggi intensitas angin, maka akan semakin berat tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh angin puting beliung. 3. Mitigasi bencana angin puting beliung dapat dilakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana.
Saran yang ingin kami sampaikan adalah kita sebagai siswa Indonesia yang banyak mempelajari tentang bumi dan kejadian-kejadian alam di dalamnya, termasuk bencana alam yang terjadi di bumi, hendaknya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah kita peroleh mengenai cara mitigasi bencana alam angin puting beliung pada masyarakat, yaitu sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, guna untuk membantu mengantisipasi dan menanggulangi bencana angin puting beliung.